Halo sahabat Borneo dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Ferdi dari Borneo Inspired Community. Saat ini saya mau coba mengedukasi kita semua tentang betapa pentingnya air bersih, khususnya untuk air minum. Nah, di depan saya ini sudah ada bahan untuk saya memberikan instruksi atau penyuluhan. Dan di samping ini ada satu buah contoh produk yang selama ini kita coba bawa ke masyarakat, dan kita coba lihat, kita review ya, apakah ini sesuai dengan keperluan Anda di daerah Anda. Oke, kita mulai sekarang. Saya mulai dengan pertanyaan. Kalau kita disuruh pilih, apakah kita mau minum air minum biasa dengan yang berwarna atau yang dengan tidak berwarna atau bening? Ya otomatis dong, kalau kita sebagai orang yang biasa minum air putih ya, kita pasti akan pilih itu air yang bening ya, setuju pasti dengan saya. Tapi apakah kita sudah menyadari dengan sepenuhnya bahwa air yang bening itu belum tentu bebas kuman atau bakteri atau virus ya? Kita tahu di dalam air ada juga kandungan virus, contohnya ada virus hepatitis yang lebih banyak berada di air, khususnya untuk daerah-daerah yang banyak sungai ya. Nah, kalau kita hanya berdasarkan air itu jernih atau bening, saya rasa itu sesuatu yang masih berisiko, karena di dalam air yang jernih malah banyak bakteri yang senang hidup di dalamnya ya, karena bakteri juga atau virus juga itu makhluk hidup ya. Dan kalau ada bakteri atau virus di dalam air yang bening itu dan kita minum, itu pasti risiko besar adalah kita akan sakit ya kan. Ingat ya, kata kuncinya kita akan sakit ya. Nah, dari gambar berikut ini adalah bagaimana cara kita, kebiasaan kita menyimpan air ya kan, atau mengolah air, dan sumber air apa yang biasa kita pakai untuk keperluan minum kita sehari-hari. Nah, apakah dengan mengkonsumsi menyimpan air hujan, atau dari air sumur, atau dari air PDAM ya, atau air pump. Lalu bagaimana diolah? Apakah minum langsung, atau dengan cara dimasak terlebih dahulu, atau membeli yang sudah jadi air mineral dalam kemasan atau isi ulang? Lalu bagaimana cara kita menyimpan ya? Apakah disimpan di ceret atau di dalam galon ya? Begitu banyak cara kita untuk menyimpan. Tapi apakah kita sudah tahu sumber air atau cara pengolahan dan penyimpanan ini apakah sudah benar? Apakah sudah standar atau itu tidak berisiko bagi kita ya? Ini sangat penting. Nah, kita ambil satu contoh yaitu memasak. Nah, kebanyakan masyarakat masih menggunakan juga pola dengan memasak, apakah itu dengan gas atau dengan kayu bakar, biasa di desa atau di kampung dengan kayu bakar ya. Nah, mari kita melihat perbandingannya ya, kelemahan dengan merebus air ini. Ya, yang pertama ya pasti repot, dan pasti sekarang untuk saat ini yang kurang efektif ya. Karena apa? Karena kalau kita mencari kayu bakar, kita harus tebang pohon ya kan. Saat ini ya sangat bagaimana ya, riskan, kita menjaga alam juga, tapi kita perlu bahan bakar dari kayu tersebut, jadi agak sedikit sulit ya. Terutama daerah-daerah yang memang sedang digalakan dilarang menebang pohon, pasti cara ini sudah tidak efektif lagi. Lalu yang kedua adalah hanya bisa untuk air yang jernih. Mengapa? Karena dengan memasak air ini kotoran tidak bisa terhilang ya, kotoran tidak bisa hilang. Jadi memang betul-betul air yang dimasak adalah air yang jernih, yang cuman kotoran dan ataupun istilah dalam istilah dunia air itu sedimennya tidak ada lagi. Jadi memang betul-betul memasak air ini tujuannya hanya untuk membunuh bakteri atau kuman atau virus yang ada di dalam air tersebut. Lalu yang ketiga ya, penggunaan yang selain dari kayu bakar ya, kita tidak efektif ya, kurang efektif. Lalu repot kalau menggunakan gas ya, jelas harga BBM untuk gas LPG ini makin hari makin tinggi. Jadi pasti itu tidak efektif untuk kita penggunaan terus-menerus jangka panjang ya. Jadi kita pun harus menghemat dari segi ekonomi. Lalu tidak ramah lingkungan. Mengapa? Karena hasil air yang
Jadi air itu sudah kehilangan oksigen dengan jumlah yang besar, ya kan? Jadi kita pasti akan rugi dari segi kesehatan. Lalu kalau dengan menggunakan kayu bakar seperti yang saya tadi bilang, kita harus menebang pohon, ya kita harus mencari solusi-solusi lain supaya kita bisa tetap memasak air. Jadi ini sesuatu yang ya kurang ramah lingkungan lah ya begitu ya. Oke. Nah, di awal tadi yang seperti saya bilang, jika air itu kita hanya mengandalkan itu sesuatu cuma jernih saja, tapi tanpa kita mempersiapkan hal-hal yang selanjutnya, jernih belum tentu sehat. Kalau kita hanya mengandalkan ini air yang penting jernih, sekarang kok kita minum air yang jernih kok kita bisa sakit, ya kan? Nah makanya di dalam pengolahan air minum kita bukan hanya itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tapi yang pasti harus bebas bakteri. Ya bagaimana caranya? Ya kita tahu cara konvensional atau cara yang diajarkan sejak lama adalah dengan memasak air. Tapi kita tahu dengan memasak air ada banyak kekurangan di daerah-daerah tertentu yang kesulitan kayu bakar ataupun yang kesulitan untuk mendapatkan gas, pasti ini agak sedikit meresahkan kita. Kalau saya nggak masak bagaimana? Kalau minum air mentah saya khawatir, ya kan? Dan memang sakit penyakit yang disebabkan oleh air ini ya contohnya diare, ya. Jadi diare ini di bawah anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia ya masih penyebab kematian ketiga ya. Jadi ini banyak. Pertama dimulai dari diare, habis itu dia dehidrasi, ya habis itu komplikasi penyakit yang lain, kasihan anaknya bisa meninggal. Nah ini banyak terjadi khususnya di daerah-daerah yang tidak mengetahui betapa pentingnya air yang tidak hanya jernih tapi bebas bakteri. Nah ini bagaimana? Ini kan menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga Indonesia. Nah saya berharap kita bisa memberikan lebih banyak lagi kontribusi positif ya tentang air bersih ini ya. Siapapun Anda, saya yakin kita sama-sama mau peduli. Nah lalu masih 26.000 anak meninggal dunia karena diare setiap tahun. Mungkin ini data dari WHO di seluruh dunia. Ya, jadi ini sesuatu yang masih sangat disayangkan kalau anak-anak meninggal hanya karena diare, gitu kan? Hanya karena minum air yang kurang sehat atau tidak bebas dari bakteri. Nah, sekarang kita coba beralih ke dengan air isi ulang ya. Tanpa harus saya tidak menyudutkan air isi ulang, tapi ini kenyataan yang ada kita biasa hadapi juga ya. Jikalau air isi ulang kita sudah habis ya kan, kita pasti akan berusaha mencari ya. Nah kita berusaha mencari dan kita harus telepon atau kita pesan atau kita pergi ke depot air atau pergi ke minimarket untuk membeli. Dan belum tentu di sana juga tersedia untuk kita ya kan. Jadi ada sesuatu yang merepotkan kita kembali, padahal kita perlu air siap minum segera ada di rumah kita. Jadi pernah nggak terpikir harus menyiapkan air yang ready, harus menyiapkan air yang bersih, jernih, bebas kuman di rumah. Nah itu kata kunci juga ya. Jadi harus ada di rumah dan harus kita tahu pengolahannya seperti apa. Nah kalau itu air galon, kalau kita tidak tahu kita beli sembarangan, bahkan di daerah-daerah yang sering saya temui dalam interaksi dengan masyarakat udah ribuan kali, ada air galon yang masih ada jentik-jentik, ada pasir, ada lumut dan bermacam-macam masalah. Nah bagaimana kita sudah membayar, kita sudah bahkan membayarnya dengan harga yang tidak murah ya, tapi kita masih mendapatkan kualitas air yang kurang baik untuk kita. Dan kembali lagi resikonya itu di kita, ya kan? Jadi kita harus pintar, kita harus bijaksana dalam memilih air baku untuk minum ya yang kita akan konsumsi setiap hari. Nah lalu dengan menggunakan air isi ulang pasti dong kita akan udah hitungan kan, pasti per minggunya berapa uang yang diperlukan, per bulan berapa, per tahunnya berapa biaya yang diperlukan. Nah ini sangat sesuatu yang ya makin hari makin naik, makin hari makin naik. Nah kita perlu juga solusi bagaimana caranya supaya kebutuhan air minum kita memang bersih, higienis, ya kan, tapi tidak makin hari makin mahal, ya kan. Seharusnya harganya tidak makin mahal. Nah kita harus berpikir,
di video kali ini, di kesempatan ini saya coba mereview satu produk namanya Nasafa. Coba kita membuat perbandingan apakah ini dapat membantu kita untuk menekan salah satunya dari sisi ekonomi keuangan ini ya. Jadi Nasafa ini produk Indonesia, made in Indonesia. Jadi Nasafa ini sudah ada dari tahun 2008. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun ada di Indonesia, dan produk ini sudah diekspor ke beberapa negara, bahkan banyak dipakai untuk daerah-daerah yang memang penanganan air bersihnya sangat intens karena banyak bakteri di air yang khusus untuk minum ya. Nah, produk Nasafa ini menggunakan filter dengan berbahan dasar keramik dengan pori-pori penyerapan itu 0,4 mikron. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu kurang lebih berapa sih besar 0,4 mikron itu, kalau kita lihat rambut manusia itu ukuran pori-porinya 1 mikron. Jadi kurang lebih satu rambut itu dibagi dua. Kecil banget ya, sehingga memang dari sisi penelitiannya karena itu sangat kecil pori-porinya, kuman itu tidak bisa masuk. Karena rata-rata ukuran kuman itu 0,6 ya, 0,6 mikron. Jadi kuman tidak bisa masuk ya. Lalu saringan ini juga dilapisi perak untuk membantu membunuh bakteri atau kuman atau virus yang bisa tembus ya, karena memang ada yang bisa tembus ya, biasa virus. Nah, jika kalau tembus virus itu akan mati karena ada lapisan perak. Lalu bukan itu saja, di dalam saringan ini ya ada terdapat karbon aktif yang untuk memperbaiki rasa dan untuk membantu menghilangkan bau pada air. Tapi ingat, bukan semua air ya, tapi ini khusus air yang biasa kita minum. Jadi kadang kalau saya melihat di masyarakat ada yang bertanya, wah misalnya air dari yang berbau sangat bau seperti ada kandungan zat besi yang tinggi, oh itu tidak bisa ya. Setiap filter ada kapasitasnya, tapi yang kita bahas adalah ini filter air minum. Jadi yang sewajarnya menggunakan air baku, contoh air hujan, air pegunungan atau air sumur yang tidak berbau. Nah, itu bisa diperbaiki untuk dengan menggunakan saringan ini. Lalu ini 100% aman untuk diminum hasil dari penyaringan ini karena dia sudah bisa menangkap sedimentasi karena pori-pori yang kecil, bahkan bakteri pun tidak bisa tembus. Lalu dia ada penanganan untuk penanganan virus karena ada silver atau peraknya. Lalu ada karbon aktif dengan iodin yang tinggi di dalam filter ini. Jadi air ini udah layak minum ya. Dan untuk membuktikan itu, dari filter Nasafa ini mereka membuat hasil laboratorium di kurang lebih 30-an provinsi yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Jadi sangat luar biasa, filter ini sudah dianalisa ya oleh beberapa lab di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Jadi ini yang penting, apakah kita menggunakan alat, apakah alat itu ada hasil laboratorium atau tidak ya, itu penting sekali. Nah, lalu cara penggunaan saringan Nasafa ini sangat mudah. Jadi kalau kita lihat saringan ini terdiri dari dua bagian ya. Kalau saya lihat ini terdiri dari dua bagian. Jadi bagian atas untuk menampung air, ya bisa lihat ini ada saringan Nasafa untuk menampung air bakunya ya, air hujan atau air gunung atau air sumur yang jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Dan lalu di tampungan yang kedua ini untuk menampung air hasil saringan. Jadi kalau kita menggunakan saringan Nasafa ini, kita dibantu untuk sangat praktis, dan saringan ini tidak menggunakan listrik sama sekali ya, tidak menggunakan tenaga listrik. Dan saringan ini masa pakainya cukup lama, bisa untuk 2 tahun dengan harga kurang lebih 150.000 ya. Untuk masa pakai 2 tahun itu cukup lama. Nah, masukkan air di bagian atas wadah, lalu tunggu sebentar, bagian air atas itu akan meresap ke saringan dan turun ke wadah bagian bawah, dan air siap untuk diminum. Sangat simpel
Ya, kecepatan penyaringan satu saringan bisa per jam dengan kualitas air yang jernih itu bisa 3 sampai 4 liter per jam. Jadi cukuplah kalau kita seharian atau setengah hari sudah bisa dapat belasan liter sampai puluhan liter per satu saringan. Nah, karena tipe-tipe saringan nasabah ini ada yang satu saringan, 2 saringan, 3 saringan. Bahkan kalau Anda pandai memodifikasi bisa lebih dari itu pun Anda pasang saringannya ya di dalam wadahnya. Nah, lalu cara pembersihan. Nah, banyak pertanyaan di masyarakat, apakah saringannya bisa dibersihkan? Ya bisa, ya, dan bisa dipakai lagi setelah dibersihkan. Lalu cara pembersihan sederhana dengan air yang mengalir, dengan air bersih yang mengalir kita bersihkan, kita sikat. Waktu pembelian paketnya ada mendapat alat untuk pembersihnya, sabun pembersihnya. Ya, dengan air mengalir, tidak menggunakan sabun. Jadi jangan menggunakan sabun. Mengapa? Karena kalau menggunakan sabun dikhawatirkan air sabun meresap ke dalam saringan. Nanti hasil penyaringan malah ada sabun. Jadi itu tidak baik. Jadi jangan menggunakan sabun. Lalu setelah pemakaian kurang lebih 2 tahun kita harus mengecek. Mungkin setahun lebih kita mengecek diameter. Waktu pembelian paket nasabah ini, nah contohnya nasabah yang di depan saya adalah nasabah Riau, tipe nasabah Riau. Nah, waktu membeli paket nasabah Riau ini akan mendapat kitnya. Jadi di dalam kit itu sudah terdapat sabun untuk pembersihan, lalu pengecek, alat pengecek, diameter filter, lalu sudah mendapat ke manual booknya, lalu ada yang dapat garansi 1 tahun juga, dan ini banyak ada edukasi brosur di dalamnya. Jadi bisa membantu kita dalam kita menggunakannya sehari-hari. Oke. Nasabah ini berpusat di Bandung, dan hampir di seluruh Indonesia sudah ada distributor. Jadi semua sahabat Borneo seluruh Indonesia bisa mendapatkan produk ini. Nah, ini salah satu produk yang saya coba review dan saya coba sandingkan apakah keperluan kita di daerah kita memerlukan produk seperti ini. Ya, jadi nanti kalau seandainya teman-teman semua sahabat Borneo di seluruh Indonesia yang mau memesan produk ini, ya, nanti ada nomor WA atau nomor telepon saya akan masukkan di situ. Saya akan kasihkan di daerah Anda apakah ada distributornya, atau bisa langsung membuka di websitenya www.nasabah.com untuk bisa mengecek apakah di daerah Anda terdapat produk nasabah ini. Oke, nah jangan lupa untuk subscribe, ya kan, like dan komen, ya, supaya kita ada banyak interaksi. Lalu jangan lupa juga coba kasih saya masukan pembahasan air apalagi yang kita mau coba bahas. Yang mudah-mudahan saya bisa membantu sahabat Borneo di seluruh Indonesia mendapatkan solusi-solusi yang terbaik untuk mendapatkan air minum ataupun air cuci mandi sesuai